Saat ini, Timnas Indonesia selangkah lagi menuju gerbang Piala Dunia 2026. Dan salah satu nama yang menjadi sorotan tidak hanya di mata penggemar sepak bola Indonesia, tetapi juga Eropa adalah Jay Itzes. Pria yang akrab disapa Bang Jay itu kini jadi tulang punggung skuad Garuda, utamanya dalam memimpin lini belakang bersama Rizky Ridho. Semenjak membela Timnas Indonesia, nama Jay Itzes langsung melejit dan catatan positifnya tidak lepas dari penampilannya bersama Venezia di Serie A. Tapi sebelum berbicara semua pencapaian positifnya, bagaimana dengan perjuangannya dahulu? Mari kita simak ulasan berikut ini. Memiliki nama lengkap Jay Noah Itzes, dirinya lahir pada 2 Juni 2000 di Mierlo, sebuah wilayah yang tidak padat penduduk dan berada di selatan Belanda. Selama masa kecilnya, Jay sudah tahu bahwa dirinya memiliki darah Indonesia dari sang ibu, di mana kakek dan neneknya merupakan orang asli Indonesia. Sang ibu selalu memberikan info sedikit demi sedikit soal asal-usul keluarga Jay. Dan hingga pada akhirnya, pemain yang kini berusia 24 tahun itu mengerti bagaimana leluhurnya berjuang untuk masa depan keluarganya. Dalam sebuah podcast The Highway, podcast yang dimiliki oleh Tom Hay, Jay menyebut bahwa sang kakek lahir di Indonesia pada 1939. Sang kakek dan nenek pun sempat merasakan penjajahan Belanda dan Jepang pada masa kemerdekaan. Kakaknya berasal dari Semarang, sementara sang nenek berasal dari Jakarta. Jay Itzes juga menjelaskan bahwa kehidupan keluarga sang kakek saat itu sangat berat. Bahkan bisa dikatakan cukup miskin. Jay Itzes menyebut sang kakek sempat lama tinggal di panti asuhan, tepatnya selama 10 tahun sebelum kemudian memutuskan untuk pindah ke Belanda. Saat berada di Belanda, sang kakek membawa misi agar keluarganya bisa bertahan di negeri kincir angin tersebut. Dan sangat jelas bahwa perbedaan budaya, bahasa, hingga penyesuaian dengan lingkungan baru jadi hal yang tidak mudah. Meski demikian, keluarga Bang Jay tetap berkomitmen untuk membangun kehidupan yang baru. Jay yang memiliki semangat belajar yang tinggi segera mendaftar di sekolah lokal untuk memperdalam bahasanya dan menguasai pelajaran yang diperlukan. Seiring berjalannya waktu, keluarga Jay mulai menemukan tempat mereka di masyarakat Belanda. Mereka berinteraksi dengan tetangga, bergabung dalam berbagai aktivitas komunitas, dan perlahan-lahan merasa lebih diterima. Keluarga ini juga menjaga tradisi dan budaya asal mereka, sehingga mereka bisa saling berbagi dan mengenalkan kekayaan budaya kepada teman-teman baru mereka. Sekolah menjadi sesuatu yang penting untuk Bang Jay karena orang tuanya sadar betul bahwa pendidikan bisa merubah nasib mereka sebagai pendatang. Tetapi kecintaan terhadap sepak bola sudah ditanamkan kepada pemain berdarah Semarang itu dari sang kakek. Sang kakek selalu mengajak Jay menonton pertandingan meski harus menabung terlebih dahulu. Hal itu dikarenakan perekonomian keluarga buyut Bang Jay sangat tidak mendukung. Rupanya hal ini kemudian menginspirasinya untuk bermain sepak bola. Sejak kecil, Jay Itzes sudah menunjukkan bakat yang menjanjikan dalam olahraga ini. Keluarganya memberikannya dukungan penuh, mendorongnya untuk mengejar karir di dunia sepak bola. Ia bergabung dengan klub-klub lokal dan mengikuti berbagai kompetisi yang membantunya mengasah keterampilan dan mendapatkan pengalaman. Pada usia 7 tahun, ia bergabung dengan klub SC Brabant di Mierlo, Belanda selama 1,5 tahun, di mana kala itu ia mendapat latihan dasar sebagai pesepak bola. Saat usia Jay Itzes menginjak 9 tahun, ia kemudian dilirik oleh pencari bakat dari klub top Belanda PSV Eindhoven. Selama 3 tahun, ia pun sempat menimba ilmu di Akademi PSV. Pada pertengahan 2016, Itzes bergabung dengan Akademi VVV Venlo. Rupanya selama membela Yellow Black Army, dirinya sangat sering bermain futsal. Bahkan dirinya intens bermain setiap pekan. Ternyata, futsal tidak menjadi kegiatan untuk mengisi waktu luang saja bagi Jay Itzes, tapi dirinya sempat menyeriusinya.
Ia bahkan sampai dipanggil timnas futsal Belanda Under-17 yang sedang membentuk tim untuk mengikuti suatu kejuaraan. Ketika bergabung dengan timnas futsal Belanda Under-17, Jay Itzas digembleng di pusat olahraga Federasi Sepak Bola Belanda di ZS Utrecht. Ia masuk di skuad akhir dan bermain menghadapi beberapa negara Eropa. Namun, profesi sebagai pemain futsal tidak lama digeluti oleh Jay Itzas. Hanya sekitar setahun atau 2 tahun berselang, ia memilih untuk mengejar mimpinya di dunia sepak bola dan meninggalkan futsal. Lepas dari futsal, Itzas yang semakin terasah kemampuannya dalam melihat permainan kembali dibeli oleh FC Eindhoven pada 2018. Dan selama 2 tahun bersama Blauwitten, Bang J sukses mencatatkan 54 penampilan di semua kompetisi. Dari penampilan-penampilan tersebut, ada 1 assist yang dibuatnya. Selama bermain untuk klub Eerste Divisi tersebut, rupanya penampilan Itzas dipantau oleh manajemen Go Ahead Eagles. Melihat bahwa Itzas memiliki bakat serta kemampuan untuk bermain di level tertinggi sepak bola Belanda, per Juli 2020, Itzas resmi dikontrak oleh Go Ahead Eagles. Tak butuh waktu lama, Itzas segera menjadi pemain andalan The Coed, julukan Go Ahead Eagles. Pelatih Go Ahead Eagles, Kees van Wonderen, tanpa ragu memberikan kepercayaan kepada Itzas meski pada musim 2021-2022 mereka finish di peringkat ke-13 Eredivisie. Namun pada 2022-2023, di bawah manajer Rene Haak, Jay Itzas adalah pemain penting tim Go Ahead Eagles yang finish di posisi 11 Eredivisie. Di Go Ahead Eagles, Itzas menjelma menjadi pemain kunci, bermain 84 kali dan mencetak 5 gol selama 3 musim, dan terhitung ia sukses mengemas 93 penampilan di semua kompetisi untuk The Coed. Tapi apa yang dicapai oleh Jay Itzas yang notabene adalah pemain yang berasal dari keluarga pendatang tidaklah mudah. Apalagi di Belanda, rata-rata klub lebih memilih memainkan orang lokal. Guna bisa bersaing dan hingga akhirnya bisa menjadi pemain kunci di Go Ahead Eagles, rupanya Bang J terbiasa untuk datang ke kamp latihan lebih awal ketimbang rekan setimnya. Selain itu, dirinya juga tidak sungkan untuk belajar dari pemain senior di Coed. Semua kerja kerasnya itu kemudian membawanya ke next level dalam karir sepak bola, yakni bermain di Italia. Klub yang bermarkas di Pierluigi Penzo tersebut resmi memboyong Itzas dari Belanda pada Juni 2023. Manajemen Gli Arancione Verdi langsung mengontrak Itzas selama 4 tahun. Kala itu Venezia masih bermain di Serie B dan Itzas yang selalu menjaga kesehatan fisik serta cepat beradaptasi karena kebiasaannya yang sukses mendengar masukan dari pelatih maupun pemain senior, semakin membuat Itzas terampil dalam mengawal lini belakang. Menempatkan mantan pemain futsal tersebut di belakang, semua penggemar setuju bahwa kemampuan Itzas sebagai back tidak perlu diragukan lagi. Bermain bersama Venezia, Jay Itzas selalu menjadi pemain andalan dan dimainkan secara penuh. Ia sebanyak 4 kali bermain di Serie B dan 1 kali di Coppa Italia. Puncaknya, Jay Itzas yang bermain penuh saat Venezia berhadapan dengan Cremonese dalam laga final playoff Serie B musim 2023-2024, sukses membantu Venezia promosi ke Serie A Italia 2024-2025. Pemain kelahiran 2000 itu pun kemudian sempat melakukan live di Instagram saat merayakan kesuksesan Venezia. Dan pada satu momen Itzas memanggil Francesco Zampano untuk memberikan salam kepada Indonesia, bentuk kecintaannya kepada Indonesia. Jay memberikan sinyal bahwa dirinya ingin membagikan momen bahagianya bersama rakyat Indonesia. Berkat penampilannya yang konsisten bersama Venezia, Jay Itzas dipertimbangkan sebagai salah satu pemain naturalisasi bagi timnas Indonesia. Kala itu Sintayong menjadi pelopor untuk mencari pemain berdarah Indonesia. Dalam hal ini, PSSI memiliki 3 metode untuk memberikan hak warganegaraan kepada pemain asing. Pertama, full blood, pemain berdarah dan tinggal di Indonesia. Ia WNI sejak lahir. Contohnya Marcelino Ferdinand. Kedua, half blood. Hasil perkawinan ayah ibu beda kewarganegaraan, tapi salah satunya WNI. Si pemain WNI sejak lahir seperti Ronaldo Kuate. Ketiga, diaspora atau keturunan. Ini adalah kategori pemain yang tinggal di luar Indonesia, tapi punya keturunan Indonesia dari ayah, ibu, kakek, atau neneknya seperti Jay Itzas.
Perlu diketahui, PSSI adalah pihak yang telah mengupayakan naturalisasi Jay Itzes dan telah berlangsung sejak akhir tahun 2023 lalu dan akhirnya pada 8 Desember 2023, mantan pemain Go Ahead Eagles itu resmi menjadi warga Indonesia. Hal yang cukup menyentuh kenapa dirinya mau menjadi WNI adalah karena alasan keluarga. Seperti yang diketahui bahwa kakek dan nenek Bang Jay adalah orang Indonesia asli yang kemudian pindah ke Belanda untuk mencari kehidupan lebih baik. Itzes secara gamblang menyatakan bahwa bisa menjadi WNI dan membela timnas Indonesia adalah suatu kehormatan besar untuknya. Terlebih cerita-cerita soal bagaimana Indonesia menjadi tanah kelahiran buyutnya membuat Itzes sangat bangga memakai jersey timnas Indonesia. Beberapa orang mungkin masih bisa menyangkal bahwa Itzes menjadi pemain timnas Indonesia hanya untuk popularitas. Seperti yang kita ketahui bahwa banyak masyarakat Indonesia adalah salah satu pecinta sepak bola paling besar di dunia. Tapi semua itu terbantahkan dengan fakta bahwa Itzes selama ini mengorbankan status pemain Eropanya. Maksudnya bagaimana? Memiliki satu kewarganegaraan dan lepas dari status sosialnya di Eropa membuat Itzes dikenakan pajak selangit sebagai warga negara non-Uni Eropa. Seperti yang diketahui bahwa pajak pemain di Liga Italia itu salah satu terbesar di Liga Eropa lainnya. Tahun 2023, Liga Italia menempati peringkat kedua dengan regulasi pajak terbesar di Eropa, di bawah Liga Prancis yang nilai pajaknya paling tinggi buat para pemain. Tetapi Jay Itzes tidak mempermasalahkan soal pajak tersebut. Buatnya yang penting bisa bermain untuk tanah leluhurnya yakni Indonesia. Adapun debut karir Jay Itzes sebagai pemain timnas Indonesia berlangsung pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang diselenggarakan di Vietnam pada 26 Maret 2024. Dalam debutnya, Jay Itzes sukses memukau penggemar sepak bola tanah air berkat aksinya dalam mencetak gol di kandang Vietnam. Setelahnya Bang Jay mengemas 7 penampilan bersama skuad Garuda dan catatannya terbilang sangat positif, terutama untuk statusnya sebagai pemain naturalisasi. Tercatat, Itzes sudah bermain di 6 laga, semuanya di babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Rinciannya adalah Indonesia menang 2-0 atas Filipina, imbang 1-1 kontra Arab Saudi, 0-0 kontra Australia, imbang 2-2 melawan Bahrain, kalah 2-1 melawan Cina, kalah 4-0 melawan Jepang, dan sukses menang atas Arab Saudi dengan skor 2-0. Dalam 5 laga terakhir, Jay Itzes sendiri dipercaya menjadi kapten skuad Garuda. Pemain Venezia FC ini mengakui senang bisa bermain bersama tim Merah Putih. Ia mengaku senang karena mendapatkan banyak dukungan dari para penggemar dan pecinta sepak bola tanah air. Menurutnya, dukungan yang diberikan supporter Indonesia sangat luar biasa. Mungkin skuad Garuda sangat beruntung bisa mendapatkan jasa Itzes sebagai pemain naturalisasi. Karena memang pria yang lahir di Belanda tersebut bermain sangat bagus bersama Venezia sepanjang musim 2024-2025. Hal ini juga yang membuat penampilannya bersama timnas Indonesia bagus. Sejauh ini, Jay Itzes sudah mencetak 5 gol untuk Venezia. Mayoritas gol itu berasal dari situasi bola mati, di mana Itzes bisa memanfaatkan tinggi badannya untuk menyundul bola. Di antara beberapa golnya tersebut, ada salah satu yang menarik, yakni golnya ke gawang Juventus pada laga lanjutan Serie A Minggu 15 Desember 2024, yang mana laga tersebut berakhir dengan skor 2-2. Gol tersebut adalah gol perdana Jay di Serie A, sekaligus gol perdana pemain Indonesia di pentas kompetisi Italia. Hal tersebut kemudian mendapatkan respon dari Ketum PSSI, Erick Thohir, yang bangga atas capaian Jay Itzes. Selain itu, pada musim ini pria berusia 24 tahun itu baru saja mencatatkan 56 penampilan di ajang resmi bersama Venezia. Penampilan ke-56 Jay Itzes itu terjadi saat Venezia bertandang ke markas Atlanta pada laga lanjutan Serie A 2024-2025, Sabtu 1 Maret 2025. Sebuah catatan yang belum pernah dilakukan oleh pemain Indonesia manapun. Jay Itzes yang mampu tampil baik di Venezia dan tampil cemerlang di timnas Indonesia menunjukkan bagaimana dedikasi, keterampilan, dan kerja keras dapat membuka peluang di level internasional. Perjalanan hidup keluarganya yang terbilang tidak mudah dan kemudian bisa memperkuat timnas Indonesia adalah contoh bagaimana ia ingin menjadi sejarah serta mengabdi untuk tim Merah Putih.
Kemampuan J dalam beradaptasi dengan berbagai situasi, serta komitmennya terhadap pengembangan diri, membuktikan bahwa talenta dan semangat yang besar dapat menghasilkan prestasi yang membanggakan di panggung sepak bola dunia. Kisahnya juga menyoroti pentingnya integrasi budaya dan identitas dalam olahraga, di mana dia berhasil menggabungkan pengalaman internasionalnya dengan semangat nasionalisme saat membela timnas Indonesia. Maju terus Bang J.